Mata berfungsi untuk melihat atau sebagai indera penglihatan. Bagian mata seperti alis, kelopak, dan bulu mata berfungsi melindungi mata dari keringat dan debu. Pada kelopak atas juga terdapat kelenjar air mata yang mencegah mata kering dengan iritasi sebagian. Bola mata juga tampak dari luar. Yang berwarna putih adalah lapisan terluar. Di bagian tengah terdapat lingkaran berwarna yang disebut dengan iris. Bagaimana mata bisa melihat? Mata dapat melihat sebuah benda jika ada cahaya. Sebagian cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipatukan dan ditangkap oleh mata. Cahaya yang ditangkap akan menembus kor mata dan terus melalui pupil. Lubang pupil dapat melebar atau mencengil tergantungnya banyak cahaya. Jika menerima cahaya redup akan melebar. Lubang pupil dapat berubah-ubah karena diatur oleh otot pada iris. Setelah melalui pupil, cahaya akan mengenai lensa mata dan dibiasakan. Lensa memiliki daya akomodasi atau kemampuan mencebu dan lensa berfungsi mengatur cahaya agar jatuh tepat di retina. Rangsangan cahaya yang jatuh di retina kemudian kirim ke otak melalui saraf. Otak akan mengolahnya agar mata kita bisa melihat benda. Hidung berfungsi untuk mencium bau atau sebagai indera penciuman. Bau akan masuk melalui lubang hidung kemudian mengenali ujung-ujung saraf yang terletak di langit rongga hidung. Rangsangan bau akan dikirim ke otak untuk diolah agar hidung kita dapat mencium bau. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa atau sebagai indera pengecap. Lidah ada di dalam mulut. Pada permukaan lidah terdapat tunjulan-tunjulan yang disebut babila. Babila memiliki kumpulan kuncup. Di dalam kuncup pengecap terdapat ujung-ujung saraf yang dapat menerima rangsangan rasa makanan. Telinga berfungsi untuk mendengar bunyi atau sebagai indera pendengaran. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga dan masuk ke lubang telinga serta saluran telinga. Gelombang kemudian menyebabkan getaran pada gendang telinga. Getaran kemudian diteruskan ketiga ke tulang pendengaran, yaitu tulang martel, landasan, dan sangkurdi. Getaran dari tulang pendengaran akan diteruskan ke cairan di dalam koklea. Getaran cairan koklea akan merangsang ujung-ujung saraf pendengaran. Rangsangan bunyi kemudian dikirim ke otak agar telinga dapat mendengar bunyi. Tekanan di dalam dan di luar telinga dijaga agar tetap seimbang oleh saluran eustasius. Saluran eustasius biasanya tertutup dan hanya terbuka saat kita menguap, mengunyah, dan menelan makanan. Telinga ternyata bukan hanya berfungsi sebagai alat pendengaran, tetapi juga alat keseimbangan. Bagian yang berperan adalah saluran setengah lingkaran. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit, dapat mendeteksi ada rangsangannya panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Pada lapisan kulit terdapat ujung-ujung saraf yang akan mengirim rangsangan ke otak.